yazdadu iman. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah, atas semua takdir terbaik yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah berhenti mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa juga kita berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan satu surga bersamanya kelak. Oleh karena itu mari kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik ayah bunda, yang pertama saya mohon maaf atas pergeseran waktu ya. Karena kalau jadwal kita yang semula kan jam 7.30. Jam 7.30 berarti di sini jam 4.30. Nah, jam 4.30 sudah harus masuk Masjidil Haram. Karena nggak mungkin dapat tempat. Wah, penuh sekali, Masya Allah. Yang kedua, qadarullah kemarin ada ujian sedikit, handphone saya hilang. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah sekarang tetap bisa online. Ya. Allah sudah datangkan alat bantunya supaya tetap bisa online. Sementara saya pakai nomor Arab dulu. Ya, nanti pulang ke Indonesia baru urus nomor Indonesia. Dan mohon doanya juga supaya lancar karena saya ada di depan lift sebenarnya. Ini saking penuhnya tidak punya tempat proper untuk isi kaji. Tapi ini karena sekarang baru jam 1.30 malam, insya Allah sepi ya karena jamaah lagi pada tidur. Ada sebagian jamaah baru mau berangkat umroh yang jemaah yang baru datang. Baik, itu semua saya ceritakan cuma buat ini ajalah sebagai permohonan maaf bagaimana kerautitnya situasi di Masjidil Haram hari ini. Ya. Tapi sekali lagi saya tetap berjuang untuk bisa mengisi materi seterbatas apapun, ya. Karena semua peluang amal soleh harus tetap dimaksimalkan. Yang ketiga juga terima kasih sama Abah ya yang tetap mencarikan solusi bagaimana supaya kajian ini tetap bisa jalan. Mudah-mudahan Abah sudah hadir ya, saya nggak bisa lihat soalnya. Kalau saya scroll ke bawah ini ada berapa? 81 orang nanti terlalu lama. Baik. Yang di hadapan saya kelihatan ini baru Pak Indra, Bu Vera, Pak Fas Sayuda, ada Bu Ica, Bu Neti, Bu Neneng Nur Hayati, Pak Abdul Majid, Bu Mauli, Pak Rahman, Masya Allah. Semua mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Asep juga ada, Masya Allah. Bu Imas, Bu Tanti, Bunda Leni, Bu Neni, Sumiati, Bu Maya, SDKR, Bu Siti Fatimah, Bu Eti, Bu Dwi Ismayanti Bandung, Bu Indah. Di Sumenep ya Bu, jauh juga ya Masya Allah. Bunda Ginta, Ibu Nur Aini, Pak Indra, Iswara dan Ibu, Masya Allah. Udah selesai kan sahurnya ya Bu ya. Pak Rahman di Cilacap Ibu. Oh iya siap. Oke siap, baik ayah bunda, sahabat-sahabat kataku semua, kita lanjutin obrolan kita tentang Al-Quran. Boleh dibaca dulu surat 28 ayat 85 Pak. Surat 28 ayat 85. Saya baca Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Salah suratnya Pak, surat 28 ayat 85. Oh 85 bukan 5 ya, siap. Ya. Baik, mohon maaf.
Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan membalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Betul itu. Ya, terima kasih banyak Pak Indra. Allah menyatakan di sini, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu. Ya Allah, sesungguhnya Allah mewajibkan. Innalladzi faradu alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kamu faradu ini hukumnya hukum fardu ain ya Pak, melaksanakan Al-Qur'an. Jadi kita hari ini sudah dapat Quran. Wajib bagi kita menerapkan Al-Qur'an. Ada yang bisa diterapkan langsung, ada yang hanya bisa diterapkan menuruti pimpinan negara. Contohnya hukum kisos. Hukum kisos kita nggak bisa jalanin sendiri ya. Pak Indra, kalau tiba-tiba Pak Indra ketemu ada orang mencuri misalnya gitu ya, langsung Pak Indra potong tangannya, nggak bisa. Karena hukum kisos itu harus bersandar kepada negara. Tapi kalau yang lain-lain bisa nggak? Kira-kira hukum-hukum yang lain, Pak. Hukum jangan gibah, hukum jangan ngomong sembarangan, hukum harus berprasangka baik. Bisa nggak Pak diterapkan tanpa pemerintah? Bisa, ya. Dan itu kita wajib melaksanakan. Jadi ayah bunda semua menerapkan Quran, Quran itu wajib untuk diterapkan dalam kehidupan. Hari ini fenomenanya Quran baru dibaca, betul dah. Orang berlomba-lomba di bulan Ramadan nih, orang berlomba-lomba untuk membaca, menghatamkan. Tidak salah, tidak. Tapi perintahnya itu bukan cuma dibaca. Perintahnya itu dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan. Sementara hari ini orang berlomba-lombanya untuk baca. Apa sih resikonya? Resiko kalau kita enggak menerapkan Al-Quran. Boleh dilanjut langsung ya, ini saya to the point aja nih. Karena waktunya mepet nih. Ya. Surat 5 ayat 68. Saya kalau begini mirip Abah kayaknya. Ayat berapa, Ustaz? 68. 68. Ya. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang yang kafir itu. Nah, lihat. Pernah baca ayat ini enggak? Kul ya ahlal kitabi lastum ala say'in. Katakanlah wahai ahli kitab, lastum ala say'in. Kamu belum berada di atas apapun. Kalau di sini diartikan kamu belum dianggap beragama sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Quran. Kalau dulu yang dipanggil ahli kitab, siapa? Ahli kitab itu ya ahli Injil, ahli Taurat. Kalau sekarang ahli kitab siapa, Pak? Pak Indra. Ahli kitab Paus kali ya. ahli kitab itu Pak, orang yang berilmu loh. Oke. Ahli kitab ya. Dulu kan ilmunya tuh dasarnya apa? Injil dan Taurat. Sekarang dasarnya kan bisa Injil, Taurat, dan Quran. Iya Pak. Kita ini kan ahli kitab semua kan. Dan ditambah juga ada yang ahli kitab kedokteran. Mungkin ada yang ahli kitab akuntansi di sini. Ada yang ahli kitab manajemen. Kita belum dianggap beragama sebelum menerapkan Al-Quran. Oh, ngeri kan? Lastum ala say'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum. Belum dianggap beragama sebelum menerapkan, menegakkan. Tukimu akoma sholat, ya, menegakkan. Kita belum dianggap beragama sebelum menerapkan Quran. Sekali lagi, ada yang harus diterapkan disandarkan kepada negara, ada yang bisa diterapkan tanpa negara, betul nggak? Ngomong benar, ya. Dua pekan yang lalu kita bahas tentang ilmu kan, ilmu cuma ngomong alhamdulillah, astagfirullah, kalau masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat, saya yakin sih masih ingat ya, saya berhusnuzon, Pak Indra juga masih ingat, saya yakin ya kan? Kita kan baru menerapkan itu aja nih,
ngomong benar, ngomong baik, ngomong sesuai ilmu. Nah itu juga kan yang diajarkan sama magnet rezeki kan, disiplin kata, apalagi Pak Indra, Buka perisai. perisai, terus LOP, LOP, Law of ya Projection. kan? Itu kan perintah dalam Quran semua kan, bukan orang yang diubah tapi kita yang diubah. Jadi kita belum dianggap beragama. Jadi Quran itu memang bukan cuma dibaca, tapi dipelajari ilmunya, diterapkan ilmunya. Lalu setelah itu dipraktekkan dalam kehidupan. Kalau belum dipraktekkan dalam kehidupan, kita belum dianggap beragama. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri nggak? Ya kan? Ya. Makanya banyak orang stres Pak hari ini, Pak. Banyak orang stres hari ini. Kenapa coba? Kita langsung loncat ke surat 6 ayat 110. 6 110. Maka silakan yang mau baca, Bapak Ibu. Silakan Pak. Silakan ya Bunda. Mauli mungkin atau Bunda Vera atau Pak Indra Iswara atau Bunda Neneng. Mangga silakan. Ayat 110 yang di bawah. Silakan. Ibu Neneng mau baca ya? Di unmute dulu Bu. Bu Neneng di unmute dulu Bu. Bu Neneng Nur Mic-nya Hayati. dikunci. Oh, mic-nya dikunci. Yanda. Oh iya, mic-nya tolong dibuka aja nggak apa-apa. Mangga, silakan Saya coba. Ya. Nah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrati wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Bu Neneng. Ya Bunda, jadi banyak orang yang sudah dapat Quran hari ini. Mereka berpaling, jangankan dipraktekkan dalam kehidupan. Dibaca aja enggak. Nah, kalau yang masih dibaca masih mendingan ya. Yang masih baca masih mendingan. Ada yang sama sekali nggak pernah pakai. Ini Allah biarkan. Fanazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Makanya banyak orang stres, dibiarkan bingung dalam kesesatan. Jadi wajar ya kalau orang, saya cuma bingung begini, kalau mereka nggak pakai agama, lalu mereka punya masalah, nanya kemana kemari, kesana kemari nggak ada jawaban, itu kan bingung ya, betul tak? Ya Bu ya. Ini saya membayangkan, jangankan di dunia yang segitu besarnya, di Masjidil Haram yang kreditnya kayak gini Pak, ada bapak-bapak umur 83 hilang kemarin, bingung dia, mau nanya kemana, kita bingung semua. Dia bapak orang mana, bingung. Tinggal di hotel mana, bingung Pak. Nah ini sekarang dalam kehidupan. Dan masalah kita bukan cuma nyasar cari alamat. Ada yang bingung hari ini ngurusin kok hutang saya nggak lunas. Ada yang bingung hari ini sakit nggak sembuh. Ada yang bingung hari ini masalah rumah tangga kok nggak beres-beres. Dan saya alhamdulillah kemarin HP hilang, santai saja coba bayangin. Dan Allah Maha Kuasa ya Pak. Saya kemarin pakai iPhone 11, udah lama ya Pak, udah 4 tahunan lalu lah itu. Meskipun dia baru tahun lalu. Tapi ternyata hari ini Allah datangkan HP baru, iPhone 16. iPhone 11 hilang, iPhone 16 datang. Nggak beli, dibeliin orang. Dan saya nggak cerita-cerita.
Saya cerita-cerita kemana-mana bahwa HP saya hilang. Saya cuma minjem ke satu orang. Pak, pinjem HP, saya mau telepon istri saya. Ya, takut dia WA, ada orang yang WA ke istri saya. Saya telepon ke istri saya. Nah, telepon itu selesai saya telepon, teman saya nelpon ke nomor telepon teman saya tadi kan. Ustadz Indra ditelepon-telepon nggak angkat-ngangkat, nggak nyambung-nyambung. Dijawab sama dia, iya handphone Ustadz Indranya hilang. Bukan saya ngomong, Pak. Dari dia ngomong, terus nyebar kemana-mana. Selesai sholat subuh, selesai sholat kajian subuh, jam 7:30, 8 sudah dapat HP baru. Jadi dari hilang sampai dapat HP baru nggak nyampe 2 jam, tidak sampai 3 jam, nggak nyampe. Bingung ininya apa? Yang saya pikirin cuma meskipun nggak ada HP, saya ada tab, jadi tetap bisa ngisi kajian. Cuma saya lagi mikirin bagaimana dapat linknya aja, karena di tab saya itu nggak ada kartunya, cuma ada wifi. Tapi Allah mudahkan semua. Tapi saya ngelihat ada orang yang kehilangan HP aja, jangankan kehilangan, ketinggalan HP aja bingungnya setengah mati, betul? Ya kan? Ketinggalan doang. Padahal kalau kita tidak menggunakan Quran, Allah bilang apa? Fanazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Pasti dibiarkan bingung dalam kesesatan. Jadi ayah bunda semua, hiduplah pakai ilmu Quran, jangan pakai tebak-tebakan. Seperti yang kita bahas 2 minggu lalu ya, ciri-ciri judi adalah tebak-tebakan. Jadi kalau kita sedang hidup dengan tebak-tebakan, berarti kita sedang berjudi dengan kehidupan kita. Kan itu aja rumusnya. Betul ya? Jadi wajar hari ini banyak orang stres, orang bingung. Banyak orang yang datang ke psikolog. Karena mereka meninggalkan Quran. Mau nanya kemana bingung. Mau nanya kemana bingung. Padahal Allah sudah memberikan jawaban. Semua jawaban ada di Quran. Silakan Pak Indra Wibisono dibaca surat 16 ayat 89. Yang lain boleh juga baca ya, silakan ya. Surat 16 ayat 89 boleh dibaca. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangan kaum Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Ya, lihat. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami sudah menurunkan kepadamu, kata Allah. Allah bilang kami, karena yang nurunin kan Allah memerintahkan Jibril ya, jadi kami yang mampu menjelaskan segala sesuatu. Jadi makanya masalah apapun Quran bisa jelaskan. Itulah yang dimaksud dengan Quranic life skill. Yang kenapa saya membuat satu metode Quranic life skill, karena Quran bisa menjelaskan segala sesuatu. Cuma masalahnya hari ini manusia nggak mau mikir pakai Quran, maunya mikir pakai logika, karena dianggap kalau pakai Quran nggak logis. Coba betul nggak masuk akal. Ya memang ini bukan urusan akal, ini urusan iman. Hidup kalau semua harus masuk akal, Bu, stres, Bu, betul nggak? Ya kan? Logikanya di Masjidil Haram harusnya aman dong, kok HP hilang? Nah, coba nggak masuk akal. Coba. Iya, tapi kalau Allah punya kehendak bagaimana? Idealnya nih, yang alumni sarjana pertanian ini jadi pengusaha pertanian, jadi pegawai negeri minimal. Sekarang jadi ustadz, Pak, nggak nyambung, ya kan? Untuk Allah izinkan kuliah lagi kan di PT IKI biar nyambung, gitu, ya kan? Ya, jadi semua ada penjelasannya di dalam Quran. Nah, resiko kedua kalau kita meninggalkan Quran ada di surat 7 ayat 175. Silakan.
Boleh baca yang lain silakan. Ayatnya ayat berapa tadi Pak Ustadz? 175, Bu. Surat Al-A'raf 175. Baca artinya aja biar agak cepat. Silakan Bunda. Al-A'raf 175, silakan Bun. Katakanlah Nabi Muhammad kepada mereka tentang berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu setan mengikuti dan terus menggodanya sehingga dia termasuk orang yang sesat. Nah, tadi yang baca ibu siapa, Bu? Maaf. Ibu Siti Fatimah. Oh, Ibu. Bu Siti Fatimah takut setan nggak, Bu? Nggak setan. Takut. Tapi di sini ayatnya jelas. Meninggalkan Quran justru diikutin setan, Bu. Ayo. Benar nggak? Iya kan? Banyak orang takut setan, tapi Quran ditinggalkan, coba mikir sendiri. Ya, dikasih petunjuk hidup buat dipakai, malah ditinggalkan. Justru kata Allah, apa? Fa'at ba'ahu syaiton, maka dia diikutin setan. Fakana minal ghawin, sampai tersesat. Bayangkan, orang nggak ada yang mau nyasar, udah dikasih petunjuk nggak dipakai. Orang banyak yang takut setan, tapi dikasih Quran nggak dipakai. Pada akhirnya diikutin setan. Ya. Makanya lihat panggilannya Allah dalam sholat kan, hayya 'alal falah. Siapa yang mau menang? Kita ini mau menang lawan setan. Kenyataannya kita nggak pakai Quran, ya kalah sama setan. Siapa yang menang lawan setan? Hanya orang-orang yang mau berquran. Ya. Hanya orang-orang yang mau berquran yang bisa menang lawan setan. Buktinya apa? Buktinya surat 26 ayat 210 sampai 212. Surat 26. Surat berapa Ustaz? 26 Ayat? Ayat 210 sampai 212. Al-Quran itu tidaklah Baca. dibawa Tuhan Akan dibaca. Mauli ya. Ya, Ibu Mauli, mangga. Silakan Mauli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Terima kasih Bu Mauli. Jelas ya Bu. Quran nggak mungkin dibawa sama setan. Setan nggak akan sanggup mendengarkan aja, nggak bisa dia, nggak kuat. Berarti kalau hari ini kita nggak pakai Quran, setannya banyak apa enggak? Banyak. Katanya takut setan, tapi nggak mau berquran. Ini kontradiktif kan? Nah sekali lagi nih, kalau ngomong setan yang diingat siapa, Bu Mauli? Gimana Ustaz? Ingat, kalau Gila. saya nyebut setan, Ibu ingat siapa? Yang Ibu Kalau- ingat siapa? Kalau saya nyebut setan, ayo sebut aja siapa kira-kira setan Kalau itu ini- siapa? yang mengganggu, yang menggoda, Ya. yang menghalangi. Ya siapa Bu, makhluknya siapa? Makhluknya Bentuknya apa coba? Pocong. Pocong. Manusia. Manusia ya Bu ya. Jadi kalau nyebut Iya, setan manusia. jangan lagi inget pocong, jangan inget lagi suster ngesot, sundel bolong. Setan itu sifat, makhluknya jin dan manusia. Jadi kita ini nggak akan bisa tergoda manusia lain, tidak akan bisa digoda jin, maupun jin yang berubah bentuk jadi genderuwo, kayak jin yang berubah bentuk jadi pocong, kayak nggak akan bisa goda selama kita pakai Quran. Kan udah jelas tuh. Setan tidak mampu bawa Quran, bahkan mendengarkan aja nggak sanggup.
Gitu ya Bu ya. Jadi inilah yang sering kontradiktifnya, takut sama setan, tapi justru Qurannya nggak dipakai. Gimana coba? Ya, kira-kira Bu, orang yang tidak pakai Quran lalu digoda sama setan, ujungnya apa kira-kira? Kalau tergoda setan jadi orang apa kira-kira? Orang sesat, Pak Ustadz. Sesat. Terus atau orang apa lagi? Orang yang zalim. Zolim, oke. Terus Kafir. kafir, oke. Terus Mati Pak Ustadz. Salam. Sombong. Tidak Sombong. beriman. Tidak beriman. Oke, 2 udah ada jawabannya. Kita buka ayatnya ya. Bu, kalau digoda setan hasilnya apa? Silakan baca surat 5 ayat 44. Surat Al-Maidah ayat 44. Al-Maidah 44. Siapa yang mau baca? Bacanya Asep. ujungnya aja. Ayo Pak Sep. Pak Asep baca surat 5 ayat 44 tapi di ujungnya aja. Dan barang siapa yang Kalau 5. 44 ayatnya 44 bukan ayat 4. Oh, sebentar. Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan kitab. Yang ujung bawahnya aja, Pak. Yang Oh, ujung bawah. barang siapa? Barang Pak? siapa. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Tuh, kan kafir. Tadi kesebut nggak kafir tuh? Ya, kafir. Barang siapa yang tidak memutuskan sebuah urusan, tidak menggunakan apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan apa, Bu? Qurannya. Al-Quran. Apa tadi itu? Kafir. Kafir. Ayo. Ayat 45-nya, Pak. Sambung lagi, Pak. Sama ujungnya lagi. Ayat 45-nya. Barang siapa. Ya, silakan. Barang siapa. Ya, silakan Ayo, Bunda. Bu. Silakan Bu. Siap. Siapa yang mau baca? Saya Mangga, ya, silakan. Mutmainah Bu. Mutmainah Pak Ustadz. Oh, mangga Bunda Mutmainah. Ya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Nah, coba. Zolim. Lanjut, Bu. Satu lagi. 47. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Oh, subhanallah. Kafir, zolim, fasik, ada semua ya, Bu. Zalim, fasik. Ibu punya masalah, misalnya apa? Masalah hutang nggak selesai-selesai. Lalu sikap ibu tidak disesuaikan dengan Quran. Berarti kita termasuk orang apa? Fasik. Fasik. Tiga-tiganya ada, Bu. Kafir, zolim, fasik. Kafir, zalim, fasik. Coba. Memang sekali lagi ya, nggak semua di Quran itu bisa diterapkan hari ini. Karena ada yang harus disandarkan kepada negara. Contohnya hukum kisos. Ya. Tapi kalau menghindari riba, tidak gibah, tidak berprasangka buruk, selalu bersyukur, itu kan bisa kita terapkan kan dalam hidup kan? Tanpa harus negara juga bisa kita terapkan ya Pak, betul nggak? Setuju nggak kira-kira? Ya. Kalau kita paham bagian itu bahwa kita bisa menerapkan itu meskipun negara tidak menerapkan, ya berarti kalau kita nggak lakukan kan kita termasuk orang kafir, zolim, fasik. Dan yang berikutnya jangan tersinggung dulu kalau disebut kafir ya. Wah, saya keluar dari Islam dong. Belum tentu. Kafir itu istilah umum di dalam Quran. Tuh. Orang sombong di Quran disebutnya kafir. Percaya enggak? Ada di surat 2 ayat 34. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Surat 2 ayat 34. Tidak bisa baca Quran dengan benar. Itu disebutnya juga kafir. Ada di surat 2 ayat 121. Surat 2 121. Ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi. Nah, kan yakfur kata dasarnya kafar. Surat 2 121. Ya. Tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu juga disebutnya kafir, Pak. Surat 14 ayat 7.
Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Benar enggak? Kafar kan kata dasarnya kafir kan? Meskipun tidak keluar dari Islam, meskipun tidak dianggap keluar dari Islam, tapi disebutnya tetap kafir. Karena kafir itu kata dasar, artinya kan menutup diri ya. Kalau bahasa Inggris mah cover, ya, dikasih cover, perisai, ya perisai Pak Indra ya benar nggak? Kita ada perisai sehingga rezeki nggak masuk ke kita gitu. Itu kafir juga, gitu. Gitu ya. Hari ini orang dikatain kafir marahnya setengah mati loh. Kita ini berpotensi kafir, betul. Dan fasik, fasik nih ya. Siapa sih yang bakal bisa jadi orang fasik? Siapa orang yang berpotensi jadi orang fasik? Orang beriman, betul nggak? Ya, karena orang fasik menurut Al-Quran ya, ini yang saya sampaikan dulu. Orang fasik menurut Quran ada di surat 9 ayat 67. Nah, silakan baca. 9 ayat 67. Surat At-Taubah ayat 67. Ayah, malam hari. Silakan Bu. Siapa ini Bu? Siapa? Ada di layar Zoom Bapak Ibu. Orang-orang munafik laki-laki. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya adalah Yang mau baca dulu, mohon maaf. Siapa? Yang mau baca silakan sebut nama. Bunda Maya. Bunda Maya. Oh, mangga Bun. Oh ya, Silakan Bun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Nah, lihat. Sesungguhnya orang munafik itulah orang yang fasik. Berarti orang fasik adalah berawal dari orang munafik, betul ya? Orang fasik berawal dari munafik. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang munafik? Kita baca surat Al-Munafikun, surat 63. Ada penjelasannya di surat 63 ayat 3. Surat Al-Munafikun, silakan. Siapa lagi mau baca? Boleh sebut nama. Surat 63. Ustaz Fadil, Ustaz. Mangga. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Nah, dasarnya orang beriman kan? Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru. Karena dasarnya mereka adalah orang beriman kemudian kafir. Entah kafirnya karena sombong, entah kafirnya karena nggak mau bersyukur, entah kafirnya karena nggak bisa baca Quran dengan benar. Lalu dianggap nggak bisa baca Quran dengan benar dan dia merasa cukup di situ, dikunci hatinya sehingga nggak mau belajar lagi. Coba bayangkan. Itulah jadi orang munafik dan dialah orang fasik. Berarti kesimpulannya orang munafik, orang fasik, orang kafir, ya dia juga orangnya, betul nggak? Betul nggak? Ya. Nah, saya pikir materinya sampai sini Pak Indra supaya bisa tanya jawab. Baik Ustaz. Ya. Silakan. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Ustaz atas materinya. Wow, keren banget nih ternyata. Setelah ngupas surat Al-A'raf, wow, jadi tahu kita sebagai kafir, zalim atau fasik. Mangga silahkan ayah bunda bapak ibu yang mau bertanya. Ini waktunya 6.11, jadi ya maksimal 6.30, tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi. 3 pertanyaan. 2 dari raise hand, 1 dari chat. Silakan Bapak Ibu. Yang mau raise hand mangga silakan. Saya lihat dulu siapa yang raise hand nih. Raise hand atau chat mangga silakan ayah bunda, Bapak Ibu semuanya. Karena waktunya Ustadz nih. Oke, Bunda Mutmainah dari Sorong. Assalamualaikum Bunda. Mangga Bun. Mic-nya Bunda di unmute. Ya. Halo, ya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, di sini saya mau tanyakan, apabila kita sudah merasa bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang
tidak sesuai dengan Al-Quran, dan kita sadar apa yang harus kita perbuat. Ya, kita sudah merasa, oh saya ini sudah seperti orang fasik atau munafik. Terus kita sudah sadar, Ustadz. Terus apa yang harus kita perbuat untuk memperbaiki diri. Kemudian jika kita terperosok lagi, jatuh lagi dalam hal seperti itu atau perbuatan dosa lagi, apa ada doa atau kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya kita bisa berhati-hati dari sifat-sifat munafik, fasik, dan seperti yang tadi disebutkan dalam Al-Quran. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ma'inah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di surat 62, surat 6 ayat 92. Coba dibaca dulu. Surat 6 ayat 92. Surat 6 ayat 92. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Oke, Bu. Perhatikan di ujungnya ya. Jangan dimatiin dulu Pak Qurannya Pak. Saya nggak bisa buka Quran soalnya. Ini di HP-nya belum download Quran. Jadi Pak, siapa yang nge-share Quran jangan dimatiin dulu Qurannya. Biar saya bisa baca. Wa hadzal Qur'anu wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi. Lihat ada kata-kata. Quran ini adalah kitab yang diturunkan yang penuh berkah. Ya. Dan di tengah-tengahnya udah bilangnya apa? Orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, maka dia beriman kepada Quran. Ya Bu, benar kan ayatnya begitu ya? Tapi ujung ayatnya lihat, wahum ala sholatihim yuhafizun. Artinya apa Bu? Hari ini orang sholatihim yuhafizun itu terbatas dengan menjaga sholat Bu. Padahal sholat itu adalah sholat Ibu secara luas itu aktivitas memperbaiki diri. Bu, sekarang saya tanya sama Bu Mutmainah, Ibu sholat khusyuk enggak khusyuk tergantung orang lain apa tergantung diri sendiri? Tergantung diri sendiri, Ustaz. Ibu ngerti apa enggak ngerti bacaan sholat tergantung diri sendiri apa orang lain? Diri sendiri, Ustaz. Ibu bacanya kulhu terus atau berubah-berubah Bu? Ya, tergantung diri sendiri apa tergantung orang lain? Tergantung diri sendiri, Ustaz. Ini kan, kalau nggak mau belajar, bacanya nggak mungkin berubah dong. Kulhu lagi, gitu ya. Kapan belajar an-naba'nya, kapan belajar an-nazi'atnya? Ya kalau nggak belajar, benar nggak? Nah, lihat Bu, wahum ala sholatihim yuhafizun. Dan mereka terus memelihara aktivitas memperbaiki dirinya. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan? Bu, kalau Ibu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka belajar Qur'annya terus. Karena salah satu aktivitas memperbaiki diri adalah dengan belajar Quran. Ini pertanyaan keduanya itu kan saya jawab di situ duluan ya. Jadi bagaimana caranya supaya bisa enggak jadi orang kafir, fasik, zolim? Ya belajar Qurannya terus. Kalaupun kajian sama sayanya cuma seminggu sekali, ikut kajian orang. Kalaupun kajian orang cuma seminggu 2 kali, dibaca sendiri. Coba pikirin, Quran itu dipikirin, dibaca artinya, dibaca. Loh saya udah, tadi ada yang komen tuh, Ustadz kalau sifat-sifat itu udah ada di saya gimana? Ya tobat dulu. Tobat dulu ya. Tobat dulu. Kita baca dalilnya ya. Kita baca surat Al-Waqiah, surat 56. Ayat 77 sampai 79. 56 ya Ustadz. Surat 56 ayat 77 sampai 79. Dan ini silakan. Saya baca ya Ustadz ya. Dan Quran ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara lauh mahfuz dan tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, lihat tuh coba. Tidak ada yang bisa menguasai Quran, tidak ada yang bisa menyentuh Quran kecuali orang yang disucikan. Hari ini baru dipraktekin di wudhu doang, betul lah Bu? Mau megang Quran wudhu dulu. Karena illal mutahharun, kecuali orang yang disucikan. Padahal yang disucikan itu bukan cuma fisik, tapi batin.
Ngebersihin batin gimana caranya, Bu? Kita punya dosa batin. Kalau fisik kan, Bu, kalau mensucikan fisik itu mungkin karena najis ya, karena najis, karena apa, itu kan kotoran fisik. Nah kalau kotoran batin apa, Bu? Dosa kan. Bersihin dosa gimana? Ya istighfar, tobat. La yamassuhu ilal mutahharun. Nggak akan bisa pegang Quran, nggak akan bisa menguasai Quran, nggak akan bisa memikirkan Quran selama nggak mau tobat, nggak bisa. Itu dalilnya surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. Silakan, Bu. Ya, gitu ya Bu ya. Kejawab nggak Bu Mutmainah dua-duanya? Terjawab Ustadz. Jadi silakan. Sedikit Ya. Ustadz. Jadi dalam puasa Ramadan ini yang kita kejar target baca tilawah atau baca sambil baca artinya Ustadz. Saya agak dilema di situ Ustadz. Ya semua. Target hatam atau baca sambil baca artinya. Saya yakin waktunya masih cukup gitu ya. Kalau Ibu baca target hatam sehari 1 juz, ya berarti sebulan kan 30 juz. Itu kalau Ibu baca habis sholat 2 lembar, itu cuma 8 menit. Bu. Cuma 10 menit lah, 15 menit lah paling lama. Jadi duduk habis sholat 15 menit sehari, habis subuh 15 menit, habis zuhur 15 menit, habis asar 15 menit, habis isya, habis maghrib, habis isya, masing-masing 15 menit, 1 juz sehari beres. Nah, waktu yang lainnya buat apa? Mikirin target 1 halaman lah sehari. Mikirin ayatnya nih apa maksudnya ya dibaca. Meskipun hari pertama mungkin bingung nih maksudnya apa ya. Udah dah nggak apa-apa, yang penting pikirin aja dulu. Nanti Allah kan Ar-Rahman Allamal Quran. Betul nggak? Ayatnya kan begitu kan? Ar-Rahman Allamal Quran. Allah yang Maha Rahman, Allah yang mengajarkan Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan memang. Jadi harus mau mikir. Jadi jangan kalau ke saya ya, kalau nanya ke saya, jangan nanya mana yang harus didahulukan, hatam dulu apa baca artinya dulu, semuanya. Karena kita harus melepaskan status kafir, zolim dan fasik tadi kan. Coba benar nggak? Gitu ya Bu ya. Bu Mutmainah bisa keterima? Bisa Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakillah khair. Siap. Terima kasih Bunda Mutmainah. Makasih Ustadz. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Imas dari Lembang. Pertanyaannya adalah gimana ya saat kita sudah mendekati sifat itu? Mungkin yang dimaksud sifat kafir, zalim, dan fasik ya Bunda Imas ya? Siap. Mangga Ustadz. Silakan baca surat 4 ayat 17. Surat 4 ayat 17. Surah 4 ayat 17 sebentar Ustaz. Nah. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Oke, sekarang Pak Indra Wibisono yang jelasin ayat ini maksudnya apa. Sebenarnya Allah bilang yang bertobat itu hanya yang pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena nggak ngerti. Tapi kalau udah ngerti, tapi tetap berbuat, berarti masuk kategori nggak pantas dong, Ustaz. Nah, makanya wow. Orang yang wajar, orang yang dianggap wajar dalam berdosa adalah orang yang belum tahu. Jadi kalau kemarin-kemarin nggak tahu, ya wajar. Makanya sekarang udah tahu kan. Nah, kalau udah tahu, ya harus berjuang, benar nggak? Makanya hari ini tadi pertanyaannya Bu Imas tuh, saya udah mendekati sikap itu kayak gimana? Tobat Bu, karena kan tadi belum tahu, ayatnya belum dibaca kemarin mah, belum dipelajari. Nah mulai sekarang mah udah tahu kan? Berarti kesimpulannya nggak cukup dengan baca Qur'annya saja, tapi harus mempelajari artinya, mempelajari tafsirnya. Berarti kesimpulannya apa? Ya mulai aktif mempelajari dong, benar nggak? Makin aktif datang ke kajian, makin aktif membaca Qur'annya plus artinya. Kalau perlu beli buku tafsirnya kalau perlu. Kalau nggak merasa perlu, lihat aja di internet, banyak Bu sekarang. Gampang nggak kayak dulu. Saya beli buku tafsir 1 jilid itu 2,5 juta, satu set ya.
Sekarang pakai internet keluar semua. Gitu. Itu ya Bu ya. Jadi kalau Siap. sudah ada sifat-sifat tersebut ya tobat saja. Wajar tobat bagi orang yang melakukan dosa saat tidak ngerti. Gitu. Oke, Berarti silakan. pertanyaannya relate ya Ustadz dari Bunda Mutmainah ke Bunda Imas nih. Betul. Kalau pertanyaan tadi mau yang mana berarti memang harus baca Quran dan artinya dan maknanya. Oke, siap. Baik Ustadz. Selanjutnya ada Bunda Tanti. Terakhir pertanyaan silakan Bunda. Bunda Tanti Twin Cookies. Mangga Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya tentang surat Al-Maidah yang ayat 45 ya, yang mengenai barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah itu seperti apa ya Pak ya, Pak Ustadz? Memutuskan Ya. perkara di sini tuh dalam Siap, hal Bu. keseharian atau apa ya Pak Ustadz? Iya, keseharian. Sekarang saya tanya sama Ibu, Bu, Quran itu apa ya Bu? Petunjuk yang Allah berikan, Petunjuk untuk apa? petunjuk untuk hidup kita Pak Ustadz. Nah sekarang hidup Ibu ngapain aja? Dalam hidup ngapain aja? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Atau Hidup dalam Ibu ngapain aja? Nggak usah dikorelasikan ke situ. Ibu hidup ngapain aja? Kalau malam Ibu ngapain? kalau malam ya tidur, Tidur, ya. ibadah, ya betul. Tidur kan? Kalau malam tidur kan? Nah Ya, tidur ya. kira-kira Ibu pakai petunjuk Quran nggak? Caranya tidur yang benar bagaimana? Oh ya, berdasarkan yang Nabi Muhammad sampaikan di Ya. Tidur itu untuk apa Bu kira-kira? Kalau menurut Quran? Nggak usah yang besar-besar dulu nih, kita ngomong yang kecil aja. istirahat ya. Coba. Hidup kita itu Bu, kita kan selalu bilang Quran itu petunjuk hidup. Tapi jangan-jangan di antara kita ada yang nggak tahu tidur itu untuk apa. Padahal Quran kalau baca tidur ya, kalau baca Quran surat An-Naba ayat 8 tuh. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi kalau Ibu hari ini capek mau istirahat dulu. Nah, berarti kalau mau istirahat harus ngapain Bu? Tidur. Tidur. Tapi banyak nggak orang yang istirahatnya main HP? Istirahat dulu saya ngopi sambil ngerokok. Terus istirahat dulu. Itu bukan istirahat. Kalau versi Quran istirahat itu tidur. Makanya di Jepang itu begitu jam siang matiin lampu kan, habis makan tidur mereka. Mereka malah lebih Qurani dibanding kita tuh. Coba aja searching di Jepang gitu Bu. Yang kedua, Ibu selama hidup ngurus ayat 9 ya ternyata ya, surat An-Naba ayat 9, wa ja'alna naumakum subata. Ibu dalam mengurus anak Bu, hidup ngurus anak nggak Bu? Iya betul. Nah, sekarang saya tanya, pada saat ngurus anak pakai ilmu-ilmu Quran apa enggak? Ya ada yang pakai, ada yang enggak. Ada Berarti yang kita pakai. Iya. Sekarang saya tanya lagi Bu, kalau Ibu dalam berumah tangga, tugas Ibu dibahagiakan suami atau membahagiakan suami? Dibahagiakan suami. Nah, itu apakah dibahagiakan suami itu sesuai Quran? Pada umumnya sih mungkin awalnya tidak sesuai dengan, maksud bukan tidak sesuai Al-Quran. Pada umumnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ada yang mengetahui secara Al-Quran, ada yang memang mungkin itu yang harus dilakukan. Enggak, saya nanya personal aja. Ini bukan buat membuka Ibu ya, bukan ya. Kan Ibu nanya tadi kan, apa yang disebut dengan menerapkan hukum-hukum Quran? Saya tanya dulu, Ibu dalam berumah tangga maunya dibahagiakan suami apa membahagiakan suami? Dibahagiakan suami. Sekarang baca surat 21 ayat 107. Surat 21 107. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 107. Surat 21 21
ayat 107. 7. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oke. Jadi ibu diutus untuk jadi rahmat, Bu. Kalau menjadi rahmat bagi seluruh alam berarti ibu membahagiakan apa dibahagiakan? Ayo. Ayo. Rahmat. Loh, kalau kan ibu diutus untuk memberikan rahmat kan? Memberikan rahmat berarti kan bermanfaat buat orang lain kan? Kalau bermanfaat buat orang lain, ibu membahagiakan apa dibahagiakan? Membahagiakan. Membahagiakan. Itulah yang disebut sama Ibunda Siti Hadijah kan? Begitu Ibunda Siti Hadijah bilang sudah menikah sama Rasulullah, yang dipikirannya dia apa? Saya ingin membahagiakan Rasulullah tuh, Bu. Bukan minta dibahagiakan, Bu. Ini terbalik, Bu. Makanya membahagiakan anak atau dibahagiakan anak? Membahagiakan anak. Membahagiakan anak. Kita hari ini membahagiakan anaknya tuh kecil doang, Bu ya. Kalau udah gede nuntut sama anak, kamu harus bagus ke orang. Ya kan? Tuh. Nggak ada. Saya sudah bilang sama istri, nanti kalau kita sudah tua, jangan nuntut sama anak, karena tugas kita adalah bermanfaat buat mereka, memberikan rahmat buat mereka. Ini loh yang saya maksud dengan menerapkan hukum-hukum Quran. Ya, bukan cuma di ayat 45, Bu. Di ayat 44, 45, dan 47. Kan ada 3 kan? Bisa dapat, Bu, poinnya. Ya, menerapkan hukum. Ya. Oke ya. Ya. Sip. Ada lagi, Bang? Oke. Terima kasih, Ustadz. Udah nggak ada Lanjut lagi aja, ya? masih aman saya, insya Allah. Lanjut aja dulu, saya masih aman. Masih aman, Ustadz? Masih aman. Alhamdulillah. Baik, silakan. Kalau ada yang tanya dari chat maupun dari resen, silakan. Belum ada. Titip pertanyaan boleh. Silakan Bunda Ana. Mangga Titip Bunda. pertanyaan ada jasitnya loh, Bu. Assalamualaikum. Izin sambil off cam ya, Pak. Silakan Bunda. Ya, mau nitip pertanyaan tentang apa yang garpu talak kemarin saya itu, Pak. Itu kalau menurut tafsir penjelasan dari Ustadz tentang ayat, saya kemarin garpu talak tentang kesehatan anak saya. Kebetulan dapatnya surat An-Nur ayat 62. 61 ya Pak Indra, yang 62 itu sisanya. Ya ayat 61 itu yang artinya tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu mengerti. Nah, maksud saya itu tafsirnya secara garis besar menurut Ustadz tuh seperti apa ya? Kemarin saya kan nanya ke Allah tentang kesehatan anak saya yang sampai saat ini masih belum sehat, Pak. Ya, sakitnya apa? Mohon maaf. Kemarin sih kalau kata dokter katanya ada infeksi bakteri ya, jadi sampai hari ini sudah mungkin udah hampir 2 minggu ya. Ya, itu panasnya itu tubuhnya suhu tubuhnya tuh nggak mau stabil, panas terus, bahkan sampai hari ini pun masih di angka 38, 37,9, 38,2, artinya belum normal seperti kita, jadi terus masih demam aja gitu. Bu, saya mau nanya, Ibu suka ngomong begini nggak sama anak Ibu? Ayo sembuh dong, nanti nggak enak sama orang-orang nih, gitu. Sering ngomong gitu nggak? Enggak, kalau gitu enggak, tapi paling begini, ayo sehat, kan kalau udah sehat nanti kita sekolah lagi gitu kan, kita les lagi, seperti itu paling. Oke, siap Bu.
Quran ini, ayat ini menyatakan dulu orang itu dibatasi, ada level-levelnya. Oh, kamu nggak pantas makan bareng sama saya. Ya kan di situ makanya ada orang pincangnya, ada orang butanya, ya kan salah satunya orang sakit. Ya. Iya. Mau ngasih tahu mau pincang, mau buta, mau sakit, kita itu sama sebetulnya. Kalau mau makan bareng ya nggak apa-apa. Nah, saya menduga, Bu, kalau Ibu Garbutala dapat ayat tentang ini, Ibu ada rasa gitu ya, ada rasa atau ada sering ngomong, ada rasa lah yang muncul praduga gitu. Kalau kamu sakit terus nanti kamu ya makanya tadi contohnya kamu nanti nggak bisa sekolah, supaya bisa sekolah lagi. Bu, kalau sakit dan masih bisa berangkat sekolah aja lu tinggal dipakein masker. Udah dah. Umur berapa ya? 6 tahun, Ustaz. 6 tahun. Ya. Anak saya pernah sakit yang nggak jelas, Bu. Panas badan. Diperiksa kemana-mana, sampai dokternya aja bingung. Mau dirawat bingung. Tapi sakitnya apa? Nggak jelas, Bu. Iya. Sampai akhirnya sembuh sendiri. Coba. Iya. Bu, kalau Garputala Ibu nggak dapat sesuatu yang nyambung ya, Iya. Ibu naik ayat atau turun satu ayat. Coba kita lihat ayat atas bawahnya. Itu kan tadi 61 ya. Betul. Nah, kalau 60 apa kira-kira? Yang 62-nya ya? 60-nya dulu. 60-nya. Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ada nggak kaitannya Ibu dengan ayat ini? Atau mungkin Ibu kalau di rumah suka sembarangan, nggak pakai jilbab misalnya gitu Bu, keluar rumah ngobrol sama tetangga? Kalau di dalam rumah, saya sih masih ini ya, Ustaz, masih karena kan di rumah nggak ada siapa-siapa, sama suami aja masih belum berjilbab. Kalau keluar iya. Dan saya tuh berjilbab sejak ikut kelas berzina baru 2 tahun yang lalu hijrah, Ustaz. Kalau gitu 62-nya, coba lihat ayat 62-nya apa? 62 ya. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, Bu, punya kebiasaan kalau ngambek suka ninggalin nggak Bu? Dulu Ustaz. Sekarang udah banyak belajar sih, udah mulai memperbaiki sifat, memperbaiki diri gitu, Ustaz. Masih dalam tahap belajar mungkin. Dari 3 ayat ini, Bu. Ya. Allah mau nunjukin Ibu apa yang berkaitan dengan anak Ibu. Mungkin salah satu sikap Ibu kalau lagi diskusi tiba-tiba kesel ditinggalin. Mungkin ya Bu ya, saya nggak tahu. Iya, iya. Terus yang kedua lagi ada urusan, lagi diobrolin, tiba-tiba Ibu, enggak lah pokoknya begini aja. Meninggalkan tuh bukan berarti meninggalkan secara fisik ya. Lagi ngomong ditinggal. Bisa jadi udahlah nggak mau tahu, nggak usah ngomong lagi. Pokoknya pendapat saya begini. Itu juga artinya meninggalkan pendapat orang lain. Hanya peduli sama pendapat sendiri. Mungkin kalau Ibu ada sifat-sifat ya, Ibu disuruh sama Allah mengubah sifat itu karena pendapat Ibu belum tentu benar. Bisa jadi harus dengerin orang, apalagi tentang urusan anak. Anak sakit itu yang menguasai ilmu sakit siapa kira-kira? Dokter. Yang menguasai ilmu tentang penyakit siapa? Betul dokter. Tapi kadang-kadang kita suka sok tahu menghukumi kan, kita suka sok tahu untuk ngomong anak saya sakitnya cuma begini kok.
Ya. Jadi saran saya Bu, Iya, kalau untuk urusan-urusan yang nggak iya. paham, lebih baik tanya sama orang yang berilmu, termasuk soal anak. Nah, anak sakit begitu mereka punya pendapat, ibu jangan ngotot dengan pendapat sendiri. Ibu punya. Tapi ini kalau saya tanya begitu nanti jadi buka aib ya. Nggak apa-apa, Ustaz. Salah ya. Ya kan? Iya. Nggak Nggak apa-apa apa-apa. ya. Ibu suka itu ngotot dengan ini nggak kira-kira? Sebenarnya kalau 2 tahun yang lalu mungkin iya ya Ustaz, namun alhamdulillah sejak, ikut, bersama YKR ya, belajar segala macam, mulai memperbaiki diri, mulai ya menurunkan garis kebenaran gitu ya, mulai istilahnya, bebenah lah ya Ustaz ya. Dan kalau untuk anak saya ini Mungkin kemarin makanya saya bingung diagnosanya nggak jelas gitu. Kata dokter ada infeksi bakteri. Tapi katanya ada radang paru tapi sedikit. Dokternya juga masih bilang begini kemarin, "Saya juga belum tahu Bu penyebab demamnya ini dari apa ya." Kemarin sempat 9 hari ya dirawat itu, demamnya itu sampai pulang pun kemarin belum turun gitu, bahkan sampai di rumah pun masih belum stabil. Jadi hari ini pun nanti sore ada check up lagi ke sana, cuman kita minta pulang karena memang kelamaan di sana, sampai kan nggak bisa tarawih, nggak bisa apa ya Ustaz kemarin, Oke, gitu. Bu. Berarti kalaupun ibu sudah memperbaiki diri secara lisan, nah hatinya Iya. yang diperbaiki. Mungkin Iya. ibu nggak ngebantah di lisan, tapi ngebantah di hati mungkin. Saya nggak Bisa. tahu ya, Bu. Iya bisa jadi, belum sinkron ya Ustaz. Ngaku kan ujungnya. Mungkin belum sinkron itu, iya kan. Gitu ya. Iya. Karena ayatnya yang dapat ini, tapi ibu nanti malam ya Iya. Bu, ibu Iya. lagi, coba Garpu Talak lagi. Mudah-mudahan dapat ayat yang lebih jelas. Ini masih ke arah memperbaiki diri ya Bu. Tapi sekali lagi buat ibu ya, saya kasih ayat surat 8 ayat 53. Betul. Surat 8 ayat 53. Kapan? Maaf. Iya. Anfal ya. Ayat 53 ya Ustaz. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ya. Ibu nggak akan nikmat hari ini, nikmat anak sakit tidak akan diubah sampai ibu mengubah diri sendiri. Jadi hari ini ibu ubah aja dulu diri sendirinya. Memperbaiki diri ya. Baik Perbaiki diri Ustaz. ya. Jangan Ya. dulu marah, jangan berprasangka buruk, jangan mulut dan hati berbeda. Ini nggak boleh lah Bu ya. Sikapnya ya iya dalam hati kesel, aduh gitu. Jangan. Kita nggak tahu. Saya sekali lagi saya nggak tahu ya Bu ya. Allah mau ngasih tahu apa saya nggak tahu. Tapi dari ayat yang tadi Allah nembaknya bukan ke anaknya, tapi Allah nembaknya ke orang tuanya nih. Dan orang tua itu dua ya, bapak dan ibunya nih. Nah, bapak dan ibunya kalau menurut Quran ya harus memperbaiki dua-duanya gitu. Gitu ya Bu ya. Iya, Nanti ibu terima kasih banyak Ustaz. Ya. Untuk malam tahajud lagi, coba Garpu Talak lagi. Mudah-mudahan ketemu ayat yang lebih jelas. Allah mau kasih tahu yang lebih jelas. Siap. Ya, siap. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Baik, Ustadz, apakah masih aman kalau ada yang tanya, Ustadz? Aman. Oke, sampai 20 menit lagi ya, sampai jam 6. Di sana jam berapa Pak sekarang Pak? Jam 6.40, Ustadz. Ya, sampai jam Waktu 7 ya. Indonesia Barat 6.40. Ya, silakan. Siap. Ini ada saya dibatasin satu pertanyaan offline dan satu pertanyaan online. Tapi ini tadi yang duluan Ibu Nurhayati dari Cikanjung ya Bunda? Iya. Oke, jadi mohon nanti saya akan ambil satu pertanyaan Bunda Nurhayati dan satu lagi Bunda Siti Muhaya. Bunda Indah dari Sumeneb. Nah, setelah itu nanti untuk yang lainnya mohon kalaupun misalnya masih ada pertanyaan di chat, kemudian nanti insya Allah kita akan sampaikan kepada Ustadz kalau ada waktu, karena memang ini waktunya khas banget. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Silakan Bunda Nurhayati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini izin Ustadz mengenai ayat surat Hud ayat 56 yang bunyinya harus bacakan dulu mungkin ya.
Ini tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dzabbatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Terkait dengan ayat tersebut, ada kasus ini seorang teman yang kerja di PLN ketika menghadapi pelanggan yang sifatnya rewel, yang kadang susah gitu ya. Nah, ayat ini menjadi suatu andalan untuk menundukkan orang tersebut sebelum dia berinteraksi dengan orang tersebut. Dia membaca surat ini. Alhasil orang yang dalam tanda kutip rewel ya masuk bisa dikendalikan, sementara teman-teman yang lain kalau ada si bapak itu tuh sulit karena ya super rewel itu. Nah, terkait dengan kasus itu, apakah benar gitu korelasi dari ayat ini dengan kasus yang dipakai diaplikasikan dalam menghadapi orang yang boleh dikatakan bermasalah gitu? Ya. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, oke. Pertama, Quran itu bukan jampe-jampe ya, Bu. Iya, iya. Sampai hari ini orang menggunakan ayat itu jadi jampe-jampe. Wah, mau ketemu dia orangnya rewel, bacain ayat ini. Iya kan? Nah, apa itu ya. Kan begitu kan jadi kesannya kan, bacain ayat ini biar dia diem, biar dia nurut gitu kan. Jadi kesannya kayak jampe-jampe. Sebetulnya kalau baca ayat itu kan, wa ma min dabatin illa huwa akhidhu binasiyatihi. Ini kata kuncinya. Tidak ada makhluk yang bergerak siapapun kecuali Allah yang menguasai dia. Kan begitu. Jadi kesimpulannya apa yang kita lakukan berdasarkan ayat ini kalau ketemu orang rewel. Langsung ngomong, rewel itu kan juga Allah yang ngatur. Kalau Allah mau bikin rewel bisa, kalau Allah mau bikin dia nggak rewel bisa. Jadi saya serahkan ke Allah saja. Tugas saya cuma mengerjakan pekerjaan saya dengan sopan. Kan begitu dong, Pak? Betul lah, Bu? Ya kan? Jadi sebetulnya ayat itu tuh ngajarinnya begitu. Tapi orang hari ini jadiin jampe-jampe. Jampe-jampe aja. Kalau mau berdoa silahkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cuma Allah yang penolong saya kan. Cukuplah Allah yang menolong saya. Dan saya yakin Pak, saya yakin ya Allah semua nasabah, semua klien yang Kau datangkan kepada saya, mau yang jutek, mau yang julid, mau yang sopan, Allah yang mengatur mereka. Hari itu dia datangnya julid, apa hari itu dia datangnya sopan, Allah juga yang mengizinkan. Tuh, harusnya menyikapinya begitu, bukan cuma dibaca doang ya, ya kan? Tuh. Memang betul kata awalnya bahwa Allah kata-kata pertamanya kepada Allah lah kita bertawakal. Memang iya. Sekarang pertanyaannya Bu, orang nanya, kok habis hilang HP langsung dapat HP baru? Iya kan tawakalnya sama Allah, bukan tawakalnya sama dompet sendiri. Kalau tawakalnya sama dompet sendiri nggak sanggup belinya Bu, bener nggak? Ini 13,5 juta, 3.000 real ini harganya. 3.000 real itu kurang lebih 13,5 juta. Jadi kalau saya bertawakalnya sama kantong nggak bisa beli HP baru. Makanya bertawakalnya sama Allah. Makanya kalau kita bertawakalnya sama ilmu sendiri nggak bisa kita menghadapi klien yang beda-beda. Makanya tawakalnya sama Allah, ya Allah tugas ini Engkau yang ngaturin. Jadi jangan cuma dijadikan sebagai jampe-jampe, ya praktekkan dalam kehidupan Bu. Apa maksudnya? Pertama ya tawakal kepada Allah saja. Jadi begitu duduk kerja, apapun posisi kita, yang CS, yang guru, kan jadi guru juga sama ya Bu. Ada yang rewel, ada yang lari-larian terus, ada yang diam duduk-duduk, kan begitu jadi guru, Allah saya adalah hamba-hambamu semua. Engkau yang ngatur apakah dia hari ini mau lari-lari, apakah dia hari ini mau duduk tertib, Engkau yang ngatur. Saya serahkan kepadamu. Lalu ibu tinggal ngajarlah dengan cara pengajaran yang baik. Jadi jangan cuma dijadikan sebagai jampe-jampe. Kalau mau dibaca boleh nggak? Boleh, saya nggak larang baca. Tapi jangan dijadiin kayak jampe-jampe. Wah, ketemu Pak Indra nih.
Pak Indra Iswara nih kalau urusan mau Pak Indra Iswara ada ribet bacain ini gitu kan. Ya kan? Nggak gitu caranya ya. Tuh. Tapi praktekin dalam kehidupan, diambil ilmunya dipraktekin dalam kehidupan. Gitu ya Bu, bisa Ya, dapat nggak? terima kasih Ustadz. Ya, Jazakallah sama-sama. kasih. Takut salah mengaplikasikan, makanya saya komen. Ya Jazakallah nggak apa-apa. kasih Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bunda Nur Hayati. Ustadz satu lagi aman Ustadz? Masih Pak, sampai jam 7 aja nggak apa-apa. Alhamdulillah, siap. Bunda Indah dari Sumeneb pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, untuk menghadapi ortu yang menuntut anak untuk dibahagiakan atau nuntut haknya untuk mendapatkan bakti tanpa menjaga perasaan istri anaknya atau menantu. Beliau pernah berkata gini, kamu dikit-dikit istri dia itu orang lain, bukan siapa-siapa, tapi ibumu ini yang melahirkanmu. Nah, bagaimana mensikapinya Ustadz? Jujur sebagai istri sedih, karena kita juga berusaha memberi semampu kita. Siap, Bu. Nomor 1 ya. Allah bilang masing-masing orang berbuat sesuai dengan syakilahnya. Ada di surat 17 ayat 84. Ya, surat 17 ayat 84. Kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah setiap manusia berbuat dengan syakilahnya. Syakilah itu artinya apa? Syakilah itu artinya kompetensi diri. Kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap manusia berbuat dengan syakilahnya. Syakilah itu apa? Kompetensi, keilmuan yang dia punya. Orang tua kita di masa lalu ilmunya ya begitu, dan maka dia berbuat dengan itu, dengan ilmunya itu. Sini udah buka ya. Nah sekarang kalau orang tua kita ngomong kayak gitu, coba saya mau nanya, ibu kalau punya anak ibu kan nggak ngerti apa-apa, bentar-bentar nanya, bunda itu apa? Bunda itu apa? Kita layanin terus apa enggak? Kalau anak kita nanya, layanin terus kan? Oh itu pohon, nah. Ini pohon apa bunda? Oh ini pohon mangga, nah. Ini apa bunda? Ini pohon rambutan, nah. Itu apa bunda? Oh itu kuda, nah. Ini apa? Ini ontak, nah. Dijawab terus kan Bu ya? Betul. Kenapa anak kita dengan ilmunya seperti itu nanya terus, kita jawab terus? Tapi kalau orang tua nanya terus ke kita atau ngomongnya nggak ngenakin kayak gitu ya, kita nggak mau jawab. Padahal anak dan orang tua kan sama kan, sama-sama bersikap dengan ilmunya. Kita harus memaklumi sebetulnya. Bagaimana cara kita bersikap? Sabar, makanya kata Allah sabar. Orang tua itu nggak bisa tuh disalahin, tuh nggak bisa. Meskipun orang tua kita sesat, coba ya, sesat. Meskipun orang tua kita sesat, coba baca surat 17 ayat 28. Surat 17 ayat 28. Ini yang bukain Quran beda lagi nih kayaknya nih. Ya, lihat. Dan jika engkau berpaling dari mereka itu siapa? Orang tua. Ya, tugas kita apa? Maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lembut. Mengucapkan kata-kata yang lembut. Kenapa? Karena dia ngomong dengan ilmunya. Bu, jangankan ibu ya. Saya ini Bu. Saya ini kan enggak sekaya dulu ya Bu. Enggak sebanyak duit dulu gitu. Dulu kan saya udah pernah cerita kan, saya pernah punya gaji berapa besar kan. Nah, saya dengar begitu juga Bu, tapi mereka berbicara dengan kita jangan menyikapi dengan emosi. Kitanya harus sabar. Jadi kalau ada orang tua yang ngomong begitu, Bu, menuntut anaknya membahagiakan orang tua, ibu harus pahami bahwa dia bersikap dengan ilmunya. Sebagaimana anak kita bersikap dengan ilmunya kan. Sudah sabar saja. Sabar aja. Ya, orang tua begitu ya karena dia punya ilmunya, dia begitu. Sekarang ibu ngotot-ngotot harus mengubah sikapnya, nggak bisa. Nanti ibu capek sendiri.
Ngapain kita sibuk mikirin orang? Lebih baik kita sibuk memperbaiki diri. Nah, kalau saya gitu aja. Karena lihat surat 6 ayat 116. Surat 6 ayat berapa Ustaz? 116. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, Ya, boleh Bu Nanti dibaca Bu Nanti agak kencang. siapa Ayo Ustaz? Bu. Ibu Nanti tadi udah baca kan? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Ya, lihat. Kalau ibu mengikuti omongan orang, pasti akan disesatkan oleh mereka. Kan ibu kalau ngedengerin, oh jangan istri melulu, istri melulu, istri melulu. Istri itu cuma orang lain, kamu dilahirkan sama saya. Kalau ibu dengerin terus itu plek-keteplek didengerin, Bu. Sesat nanti, Bu. Iya, betul. Padahal orang tua ngomong begitu dengan ilmunya, ada biarin aja sudah, nggak apa-apa. Ya. Tinggal ibu tunjukkan saja sama orang tua, iya mah, doain ya biar rezekinya lancar. Nah gitu aja, Bu. Ngapain kita bantah? Orang tua itu dibantah salah, coba diikutin Ya. nggak Nah, benar ya. Ustaz, kalau misalkan orang tua kitanya sudah tiada, Kalau udah nggak ada, mau gimana ya? Bu udah meninggal, atau tinggal doain aja. Terus, iya kan? Kalau udah meninggal mah berarti kan udah selesai urusan orang tua kan? Berarti tugas kita tinggal memaafkan, mendoakan ampunan Allah buat dia, sudah selesai. oh iya. Kan masalahnya kan masih hidup ya. Kalau masih hidup kan masih suka ngomong yang nggak sesuai dengan harapan kita kan? Iya nggak? Gitu Ya, kan? soalnya kalau selagi hidupnya dulu berasa banget gitu, kita sering banget berseteru gitu. Nah, setelah Iya, tiada, sekarang baru ada ilmunya, baru dapat ilmunya iya. dari Ustadz gitu. Iya, makanya sekarang tinggal tobat, lalu memperbaiki diri, banyak sedekah buat nama orang tua, dan itu aja Bu sebetulnya. Kalau udah meninggal kan nggak ada lagi yang bisa dilakukan ya. Sip, mangga silakan berikutnya. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih Ustadz Jazakumullah khairan katsira. Ini satu lagi mungkin Bunda Zemi dari Taiwan nih kayaknya Bunda. Oh, Masya Allah. TWN nih Taiwan atau Bunda Zemi mangga Bun? Apakah Bunda Zemi ada? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Taiwan nih Bun? Iya, maaf sambil Masya kerja. Allah. Siap. Mangga Bunda. Ih, maaf ada bos. Ini mau tanya, saya kan, ya tadinya rencana nikah, terus dibatalin, terus ya akhirnya nikah juga gitu loh. Kayak ada paksaan gitu sih, Pak lebihnya juga gitu. Kalau nggak nikah katanya statusmu akan jadi janda dan itu akan jadi yang bujang akan jadi duda kayak gitu. Terus jadi ya terpaksa kan saya nikah gitu. Jadi kayak nikah saya itu terpaksa makruh gitu kan. Terus saya dapat garpu tala yang ayat apa dapat tunggu ya aku lihat itu Al-Ankabut ayat 59. Oh, 29 apa ayat bunyinya Bu? Tunggu ya. Ayat berapa Bu? Al-Lazina Ankabut 59. Baca artinya aja Bu, biar ya, yaitu orang-orang yang bersabar dan kepada Tuhannya bertawakal kayak gitu. Ya. Jelas nggak ayatnya buat Ibu? Iya jelas sih, menurut saya sih jelas itu. Bu, jangan bilang terpaksa ya Bu. Mungkin memang dia jodohnya Ibu, yang Allah datangkan. Ya. Meskipun caranya kadang-kadang harus dijodohkan, terkesannya terpaksa. Tapi kalau Ibu sudah terima dan sudah ijab kabul ya. Lalu Allah bilang apa? Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkal. Itulah ini lihat, Ibu bacanya dari 58-nya coba. Ibu akan dapat surga loh kalau Ibu taat sama Allah ya. Ya, dengan cara apa? Menerima dia sebagai suami Ibu dan Ibu berbakti sebagai istri yang baik.
itulah kata Allah apa, dapat surga, tempat yang tinggi dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Siapa yang orang yang berbuat kebaikannya? Ajrar amilin, orang-orang yang beramal, yaitu orang-orang yang sabar dan yang tawakal kepada Tuhannya. Nah, hari ini ibu dianggap berbuat baik oleh Allah kalau ibu sabar nih dengan fakta bahwa ibu sudah menikah. Meskipun yang dalam tanda kutip terkesan dipaksa, ya, dijodohkan, terkesan lah ya Bu. Tapi kan mau juga nggak? Mau nggak sih Bu? Kalau nggak mau, ibu ngotot nggak mau nikah. Iya, Iya ini kan? kan saya posisi masih di Taiwan gitu, Ustaz. Jadi nggak bisa memenuhi hak dan kewajiban kayak gitu, Ustaz. Ya kalau gitu pulanglah. Suaminya di mana Bu? Ya di Indo. Ya pulang kalau gitu Ibu. Ya 3 tahun Karena lagi sih, Ustaz, kontraknya. Masih lama. kenapa? 3 tahun Kenapa? lagi. Ya. Baru Oh, 3 kontrak baru gitu. Ya udah kalau gitu tinggal bermusyawarah sama suaminya 3 tahun lagi saya pulang gitu ya. Berarti Langsung suami harus kasih nafkah nggak ya, Ustaz? Misalnya saya di sini. Kenapa Bu? Saya kan Kenapa? di sini apa suami harus kasih nafkah gitu. Ya makanya Nafkah. kalau sudah nikah ibu harus pulang, serahkan tugas Iya. mencari nafkah ke suami. Ibu jangan kerja di Taiwan lagi. Dijamin Bu, di Taiwan ataupun di Indonesia ibu akan dapat rezeki yang sama. Insya Allah dapat rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua orang yang bergerak dijamin Allah oleh Allah rezekinya. Ya. Jadi kalau ibu sudah menikah, sudah punya suami dan ingin berbakti jadi istri, ya dengan apa tadi surat 11 ayat 5556 ya, dapat surga ya Bu. Syaratnya ya ibu harus bersabar dan bertawakal. Sabar pertama apa? Sabar pertama ya ibu harus terpaksa harus berhenti kerja kan. Itu aja kan butuh kesabaran yang besar, benar nggak? Lalu ibu harus bertawakal. Kalau soal rezeki nanti saya tawakal sama Allah saja. Berarti ibu harus pulang. Oh baru kontrak 3 tahun ya, mungkin ibu bisa bermusyawarah sama bos ibu. Musyawarah dulu, bos saya baru nikah bos. Bolehkah saya kontraknya diputus dulu, saya mau pulang dulu karena saya punya suami sekarang. Itu ya Bu ya. Ini versi ayat yang ibu dapat. Ibu harus sabar dan tawakal. Sabar apa? Sabar berhenti kerja, tawakal ke Allah soal rezeki. Gitu ya Bu. Mudah-mudahan bisa ibu lapang dada menerima ayatnya. Makasih Ustaz. Sarannya makasih. Masya Allah. Jazakumullah Termasuk khairan perintah katsiran, ya. Ustaz. Ya. Sip. Ya. Terima kasih Ustaz. Ini sepertinya sudah ini ya Ustaz ya. Iya, sebentar, saya mau komentarin beberapa komentar di chat ya. Mangga Ustaz. Izin ya Pak Indra sebentar. Ya. Silakan. Ini dari Ibu Siti Siti Muhaya. Jika kita menyampaikan kepada saudara di saat ada persoalan kembali kepada Quran, tapi orang tersebut tidak percaya, aneh nyusul di sini. Tidak percaya akan keajaiban Al-Quran. Bagaimana menyampaikan bahasa yang baik agar orang tersebut mau kembali ke Quran? Bu, nggak semua orang harus dinasehati dengan Quran. Ibu baca surat 6 ayat 51. Ibu baca surat 52, surat 50 ayat terakhir. Coba baca dong. Ya. Jadi menasehati orang dengan Quran itu ada standarnya. Standar pertama di surat 6 ayat 51, standar kedua ayat di surat 50 ayat terakhir. Coba Kak Indra dibukain. Baik Ustaz. 50 ayat terakhir. Surat 50 ayat 85 kalau salah. Ayat terakhir ayat berapa ya? Surat 50. 45 Ustaz. Ayat 45, surat 50 ayat 45. Wa angzir bihi yauma ya wa'id. Ujungnya begitu. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan Al-Quran dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancaman. Jadi kalau belum takut sama ancaman Allah, ibu gak ada gunanya menasehati dengan Quran, gak ada gunanya. Lalu kenapa saya hari ini menasehati dengan Quran? Karena ini orang-orang yang sudah takut dengan ancaman Allah kan. Ya kan? Ini ada berapa orang di sini? 101 orang. Ini orang-orang yang sudah takut sama Allah kan? Betul nggak? Ya kan? Terus surat 6 ayat 51 Pak Indra, satu lagi. Siap.
Surat 6:51. Peringatkanlah dengan Quran kepada orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya. Jadi nggak semua orang ya, dua ayat ini jadi standar kita. Saya nggak semuanya saya kasih ayat Quran. Ada yang saya kasih apa itu namanya logika aja. Karena menasihati dengan Quran itu ada standar. Oke, mudah-mudahan bisa diterima ya Bu komentar saya. Yang kedua apa ini? Bagaimana menyikapi orang yang sudah menzolimi kita? Sabar Bu. Semua dalil tentang dizolimi kata Allah. Kalau dizoliminya cuma urusan dunia, sabar saja kata Allah. Ya, ayatnya contohnya surat 70 Fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 10. 73 ayat 10. Baik. Iya. Atau kalau di ayat surat 73 ayat 10 diperintahkannya sabar ya. Sabar terhadap apa yang mereka katakan. Tapi kalau ibu, nah kan ini kan sabar kan, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Tapi kalau ibu dianggap salah dan lain-lain, gimana caranya? Ada 42 ayat 39. Ibu harus membela diri memang. 4239. Membela diri. Kalau dizolimi harus membela diri. Dan apabila mereka diperlakukan dengan zolim, mereka membela diri. Membela diri itu, nah cuma sekarang pertanyaannya membela dirinya tuh yang kayak gimana kan itu poinnya ya. Ya, namanya membela itu cuma buat menyelamatkan diri lah, bukan buat ngegebuk balik ya. Hari ini orang salah mengartikan tentang menzolimi membela diri. Sehingga dia ngegebuknya lebih banyak. Membela diri itu hanya untuk menyelamatkan diri saja. Tapi hari ini banyak orang yang membela diri dengan cara membuka aib orang lebih banyak lagi. Ini salah ya, nggak boleh ya. Ya, kan kemarin ada tuh yang ketahuan merokok, lalu dia bukain ternyata ustadz lain ngerokok juga. Itu bukan cara membela diri ya. Itu artinya buka-buka aib orang, nggak boleh. Ya, wah Indra kok ngerokok? Kamu juga ngerokok. Bukan begitu caranya ngebela diri ya, ya kan? Ya, oke. Terus satu lagi surat Maryam ayat berapa tadi? Ini pertanyaannya di terakhir ya, habis ini saya terpaksa harus pergi karena sudah mulai aktivitas sudah mulai jalan lagi. Iya Ustaz. Ya, Maryam surat 30:35. Bunyinya apa ya kira-kira? Saya kalau ngandelin hafalan lama nih. Sebentar Ustaz, saya bukain. Ya, Pak, bukan. Ustaz. Oke. Oh ini dia. Lihat, ini kisah surat Maryam ayat 30-35 adalah kisah bahwa Siti Maryam habis melahirkan. Lalu dia bawa anaknya dituduh, kan Siti Maryam dituduh berzina kan. Ya, ternyata Siti Maryam belum pernah disentuh laki-laki sekalipun. Ya. Lalu orang-orang itu kan nanya sama Siti Maryam, "Gimana ceritanya kamu kok bisa punya anak?" Kata Maryam, "Tanya sendiri sama anak saya." Tuh. Ternyata Nabi Isa bayi itu bisa ngomong. Bisa ngomong apa omongannya, yaitu yang dia disampaikan dari ayat 30 sampai 35. Tapi setelah itu orang-orang langsung menganggap Allah punya anak tuh. Padahal Allah tidak pantas kita mengatakan Allah punya anak ya. Gitu. Karena sehebat-hebatnya Nabi Isa diciptakan karena dia diciptakan tanpa ayah. Yang lebih hebat sebetulnya penciptaannya Nabi Adam, karena Nabi Adam nggak ada ayah, nggak ada ibu, betul nggak? Yep. Lalu kenapa Nabi Isa jadi anak, Nabi Adam nggak? Coba, iya kan? Harusnya kalau mau dijadiin anak tuh Nabi Adam jadi anak Tuhan, karena bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Oke?
Ya. Sip ya, saya pikir itu saja dulu. Mohon maaf, saya terpaksa harus stop dulu karena ini sudah mulai sahur-sahur. Tadi udah kedengeran kan ya sahur. Karena setelah sahur orang-orang sudah pakai baju ihram untuk berangkat lagi ke Masjidil Haram. Sip, demikian bisa saya sampaikan. Saya mohon izin nanti ditutup sama Pak Indra. Saya pamit duluan. Jazakallah khairan. Auzubillah usikum wa nafsi taqallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran semua urusannya Ustaz. Amin. Tutup ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sehat-sehat Pak Ustaz. Amin, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ustadz Indra yang sudah memberikan ilmunya kepada kita, men-sharingkan ayat-ayat Quran untuk kita. Semoga ini menjadi ibrah buat kita. Semoga Allah berikan kita ridhonya dan selalu Allah curah limpahkan rahmatnya kepada kita. Amin ya Allahumma amin. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, untuk yang masih ada pertanyaan nih berkaitan dengan kataku, boleh mungkin di chat. Kemudian di chat nanti insya Allah akan ada admin akan memberikan. Ini waktunya 2 menit lagi nih, insya Allah. Nah, jadi silakan ditulis, kemudian nanti admin akan coba informasikan kepada Ustadz Indra. Semoga Ustadz Indra bisa ada waktu untuk membalas Bapak Ibu semuanya yang belum tadi masih ada pertanyaan ya. Kemudian satu lagi, bagi yang tadi belum absen, nama dari mana sama nama handphone, silakan ditulis di kolom chat. Sebelum kita akhiri, saya izin untuk menginformasikan bahwa kita masih akan ada, insya Allah yang pertama adalah hari ini di Alifa Daycare akan ada event yang bersama dengan dokter anak dengan Bunda Dina. Kemudian yang kedua, kita akan ada event insya Allah programnya adalah Takashimura Sembako YKR Bandung akan menyelenggarakan di tanggal 15 Maret. Don't miss it. Jangan sampai ketinggalan ya. Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi ini, berdonasi mangga silahkan, karena ini untuk nanti kita buka pasar murah, satu kupon seharga 120.000. Mangga silahkan Bapak Ibu jangan ketinggalan, karena acara ini insya Allah akan memberikan banyak berkah untuk kita semuanya. Dan target kita untuk pengimpunan adalah 30 juta, per paketnya 120.000. Yuk, mumpung masih ada waktu di bulan Ramadan, kita memberikan hadiah spesial untuk masyarakat yang ada di sekitar yang mungkin kurang mampu untuk mendapatkan sembako murah ini insya Allah. Baik, kita tutup hari ini insya Allah dengan bacaan hamdalah dan istighfar 3 kali, serta kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda, di next kataku. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Indra. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Indra. Tapi lebih tahu sana ya bayangan.